Sebuah rekaman suara dengan nada tenang namun penuh ancaman serius mencuat tak lama setelah Hamas Palestina melancarkan serangan ke wilayah Israel Sabtu 7 Oktober 2023. Menurut laporan Financial Times Sabtu 7 Oktober, suara tersebut diyakini berasal dari Mohammad Deif alias The Quest, sosok komandan kelompok milisi Palestina Hamas sebagai dalang utama dari peperangan melawan Israel. Saat pesan tersebut mulai disiarkan, ratusan pejuang Hamas sedang menembus pagar perbatasan antara jalur Gaza yang diblokir dari wilayah Israel menyebar ke selatan Israel di bawah perlindungan ribuan roket. Dalam beberapa jam, Hamas telah melancarkan serangan terhadap Israel sembari membawa puluhan tawanan yang diperkirakan mencapai 100 orang. Secara bersamaan, kanal media sosial Hamas juga merilis sejumlah video yang menunjukkan para militan menggunakan para layang di atas perbatasan, serta sejumlah gambar mengerikan dari tentara Israel yang tewas diiringi oleh wajah ketakutan dari warga sipil Israel. Siapa sebenarnya sosok Mohammad Deif alias The Quest yang memimpin serangan Hamas ke Israel? Julukan The Quest diambil untuk menggambarkan Deif sebagai pejuang Palestina yang menghabiskan malam demi malam di tempat yang berbeda-beda demi menghindari intelijen Israel. Selama beberapa dekade terakhir, nama Deif menjadi salah satu buronan nomor satu Israel Defense Force dengan serangan-serangannya sejak awal 1990-an. Pada 20 tahun yang lalu, Deif nyaris tewas oleh serangan udara sehingga membuatnya kehilangan satu lengan dan satu kaki. Namun hal itu tak menghalangi Deif menjadi perancang serangan yang paling mematikan terhadap Israel dan warga sipilnya. Dengan siasatnya lolos dari 7 percobaan pembunuhan oleh IDF, Deif sukses menempatkan dirinya di jajaran komando yang paling dihormati oleh para pejuang Palestina berkat serangan terbarunya pada kuartal akhir 2023. Deif lahir dengan nama Muhammad Diab Ibrahim Al-Masri di kamp pengungsian Khan Younis pada tahun 1960-an. Menurut seorang pejabat Israel yang mempelajari berkas keamanannya, pada waktu itu, Gaza masih berada di bawah kendali Mesir dan pejabat Israel yang memegang berkasnya mengatakan bahwa paman atau ayah Deif juga terlibat dalam serangan kelompok bersenjata Palestina pada tahun 1950-an di daerah yang sama dengan pasukan Deif bergerilya pada Sabtu 7 Oktober lalu. Sangat sedikit yang diketahui tentangnya termasuk nama aslinya yang masih menjadi misteri. Orang yang mengenalnya pada tahun 1980-an mengatakan bahwa pada saat itu ia sudah dikenal dengan nama Deif. Sementara yang lain mengatakan bahwa mereka mengenalnya dengan nama lahirnya. Saat belajar di Universitas Islam Gaza, Deif disebut menaruh minat pada teater. Namun di saat yang sama, Intifada pertama berkecamuk. Di satu sisi, perguruan tinggi Deif juga memiliki arah politik yang dekat dengan kelompok Islam Ikhwanatul Muslimin, salah satu embrio awal terbentuknya Hamas. Saat Hamas terbentuk pada akhir 1980-an, Deif yang berusia 20 tahun langsung terlibat aktif beriringan dengan ilmu militer yang ia dapatkan bersama perakit bom terkenal di masa itu, Yahya Ayyash. Ghazi Hamad, anggota Politburo Hamas, membagikan cerita saat ia berbagi sel penjara dengan Deif setelah mereka dipenjara oleh Israel. Namun tanda-tanda kebaikan itu segera memudar ketika Hamas melakukan upaya bom bunuh diri untuk menggagalkan perjanjian Oslo. Israel menyalahkan Deif atas kematian puluhan orang dalam serangan bunuh diri, termasuk gelombang serangan pada tahun 1996 yang menewaskan lebih dari 50 warga sipil. Kiprah militer Deif pun semakin meningkat berkat keterlibatannya di Izz ad-Din al-Qassam Brigade, salah satu satuan perang milik Hamas. Di satuan tersebut, Deif menjadi komandan tertinggi dan terus melancarkan serangan mematikan terhadap para militer Israel. Seperti halnya anggota Hamas lainnya, Deif melihat perjanjian Oslo sebagai bentuk pengkhianatan dan menjadi asas atas upayanya menggantikan Israel dengan negara Palestina. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.